Cindy Kaurinisa akan menemani kalian untuk beberapa waktu ke depan. Nah, tapi tenang aja nih, saya nggak akan sendirian. Tentunya saya akan ditemani oleh tapi tunggu dulu deh. Kayaknya kira-kira kalian tahu nggak nih, saya bakal ditemenin sama siapa? Oke, tanpa basa-basi langsung aja ya. Mari kita sambut Najwa. Halo, Najwa. Gimana nih, Wak, kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cindy gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wak, kayaknya dilihat-lihat makin cantik aja nih. Buset. Cantik banget sih, gemes gue. Ya. Wak, akhir-akhir ini tuh lo lagi sibuk apaan sih, Wak? Gue akhir-akhir ini lagi sibuk belajar aja sih, sama nyelesain beberapa proyek yang belum selesai. Karena kan emang terus baru kemarin ulangan, jadi ya masih berasa lah pusingnya. Oh, pusingnya masih sampai sekarang ya? Ngomong-ngomong nih, sebulan ini lu ada rencana apa gitu? Kayak mau kemana? Atau ada plan apa? Oh enggak sih, untuk rencana atau plan di bulan ini nggak ada. Karena kan emang bulan ini udah mau free aja sama. Udah akhir tahun ya? Iya, terus juga udah ada beberapa kegiatan dari sekolah yang emang belum terlaksanakan dan dilaksanainnya bulan ini. Katanya nanti mau ada itu lagi nggak sih, acara-acara gitu ya? Oh iya, di sekolah gue sih ada perjusami di bulan ini. Iya ya. Jadi tuh kali ini sebenarnya gue pengen ngomongin tentang perundungan nih, Wak. Oh, perundungan. Ya, Bully. Iya, bully. Kita bilangnya bully aja ya. Gue tuh pengen nanya ke lu, kayak apa sih bully itu? Menurut lu tuh bully apa gitu loh? Kalau menurut gue bully itu awalnya kan emang dari bercanda ya, bully. Diawali dengan bercanda, tapi tanpa disadar bercandanya keterlaluan dan orang yang dibully jadi merasa sakit hati, terus juga jadi kayak berlebihan lah intinya. Kalau misalnya itu jadi apa ya, sampai ada yang depresi juga nggak sih? Iya, kayak gue pernah baca beberapa berita dari beberapa anak di Indonesia, dari berapa anak Indonesia gitu. Dia tuh kena sakit mental karena bully ini. Iya, sampai ada yang mau bunuh diri juga ya. Iya, karena menurut gue itu juga agak mengganggu mental sih. Iya. Karena kan kalau bercanda berlebihan kayak gitu, apalagi misalkan bercanda yang sampai kasar. Iya, apalagi sampai kayak bawa-bawa fisik juga. Iya, kan. mau jokin Iya. gitu. Tapi yang lebih kena biasanya karena bawa-bawa fisik, misalkan kayak gendut lah, Iya, inilah, pendek tuh, gitu, emang itu. Jadi kayak parah banget sih kayak gitu. karena bercanda berlebihannya itu, mungkin karena si pembulinya ini ngerasa udah deket sama yang dibully, jadi kayak dia ngerasa nyaman terus bercanda, tapi tanpa disadar bercandanya berlebihan. Iya. Kalau misalnya itu tuh, lu pernah nggak sih jadi kayak dibully, atau jangan-jangan lu pernah jadi pembulinya? Kalau misalkan dibully, gue nggak pernah ngerasain, alhamdulillahnya, karena Alhamdulillah. pokoknya gue nggak pernah ngerasain dibully, tapi Tapi lu pernah ngebully? Waduh. orang sekitar gue pernah dibully. Waduh. Siapa tuh? Kalau orang sekitar gue pernah dibully, ada kakak gue waktu itu pernah dibully waktu SMK. Ya ampun, Sama- beneran? Iya, iya, Anjir, gue kira bercanda. iya beneran, kayak dia dibully karena kan kakak gue ketawanya emang kayak gue kan, lo tau Oh, sendiri kayak- dong gue ketawa. Wah, gila. Iya, kayak susah dikontrol. Akhirnya Iya. karena kakak gue ketawanya berlebihan, Dibilang aneh gitu ya? iya kakak kelasnya tuh nganggepnya caper. Oh, iya. Nah, ditarik ke tongkrongan kakak kelasnya cewek-cewek, ya udah dibully deh di Dilabrak tongkrongan gitu itu ya? ya. Itu kakak lu sampai kayak sedih gitu nggak sih, kayak Ya sampai nangis, sedih sih pasti ya, karena kayak depresi gitu? enggak sih, Oh, alhamdulillahnya enggak sampai depresi. Kayak sedih sih pasti, karena kakak gue ngerasanya kayak gue ngapain, orang gue cuman ketawa, gue nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba Iya. kena bully gitu kan. Itu dia berlebihan banget kakak Iya, kelasnya. makanya kayak dia pulang-pulang nangis ke nyokap gue, dia cerita Ya gitu. ampun. Jadi ya udah gitu. Oh, kayak gitu ya, wah. Ya ampun, parah banget. Tapi sekarang udah enggak ya? Udah enggak. Kalau lu pernah ngebully? Gue ngebully sering kok di rumah, ngebully adik gue gitu. Udah parah banget lu. Ih, jangan kayak gitu dong. Iya. Gue nih sebagai anak terakhir merasa
sangat terbebani gitu loh karena selalu dibully. Sebenarnya gue kena bulian juga sama kakak gue, jadi tuh kayak Senasib gitu. iya, jadi kan gue tengah-tengah nih, anak tengah, jadi gue ngerasain dibully dan gue juga ngerasain ngebully. Iya sih. Ya tapi lu nggak boleh kayak gitulah. Ya ampun, gue anak terakhir kayak ya ampun dijadiin lu nih ambil ini, ambil itu. Kalau misalnya nggak mau diaduin ke emak gue, jahat banget. Mana emak gue lebih belain kucing lagi daripada gue. Malu lo bisa yang kucing? Iya, kemarin makanya kucingnya gue botakin aja. Kenapa dibotakin? Gara-gara jamuran. Oh, karena disuruh sakit. sih, iya. Karena sakit. Gue kira lo Cuman- gabut gitu kan ngebotakin Iya. kucing kan kayak Cuma agak botaknya gue bikin motif dulu. itu agak konyol sih. Tapi kayak ya udahlah, yang penting botak kan. Udah botak semua kan sekarang. gue bikin motif cepmek. Abis itu lo kontenin nggak? Iya kan, gue bikin status. Oh, lo kontenin. Tapi pada belain kucing gue, ya ampun. Iya, Gue jadi kesannya jahat sih. banget. Iya, lo jahat banget sih. Itu kayak lo motif cepmek gitu kayak agak jahat ya kalau menurut gue ya. Kalau lo pernah ngebully atau dibully? Dibully ya? Langsung ini dong, son yang sedih. Ya gue tuh pernah dibully waktu kelas 4 sih, gue pernah dibully. Cuman ya udah lama banget ya lah, santai aja. Udah lupa, cuman kayak diinget-inget. Tapi masih ya. kecil banget ya kelas 4. Iya, kayak pikiran tuh masih pada bocah, belum terbuka gitu. Iya. Belum pernah ketemu itu, jadi begitu. Oh gitu. Emang agak gitu deh. Iya, jadi mereka masih pada ngebully gitu loh. Itu lo penyebab dibulinya kenapa tuh? Itu sih gara-garanya gue kan mainnya kayak kemana-mana gitu loh. Gue tuh maunya kalau main tuh sama siapa aja, nggak Iya. pernah kayak. Tapi tuh mereka maunya kalau udah main sama satu circle itu, udah main sama circle itu aja, nggak mau kemana-mana gitu. Kayak kalau misalnya gue main sama circle lain, itu tuh mereka nganggapnya kayak terhianati gitu loh. Kelas 4 SD udah main circle ya? Iya, ya gue ampun, takut parah banget. jangan kan kelas 4. Gue waktu TK juga ini tahu perebutan perosotan. Terus lo bikin circle gitu karena perebutan perosotan. Itu konyol banget sih itu kayak. Tapi jahatnya ini sih pernah kayak gue tuh udah di sini duluan, terus didorong, gue jatuh anjir dari perosotan. Kadang tuh karena masih TK ya Sin ya Iya. jadinya. Tapi jahat banget itu. Mm-mm. Untung mental gue kuat. Terus kalau ngebully, lo pernah ngebully? Ngebully ya itu tadi yang ngebully kucing gue. Oh, jadi lo ngebulinya kucing ya? Kalau dia bisa lo ngomong juga kayak dia ada kayak udah kayak gitu. karena lo nggak punya adik dan lo anak terakhir, Iya. jadi lo ngebulinya kucing. Iya bener. Tapi tetap aja sih emak gue juga ngebelain kucing gue mulu. Kalau misalnya itu kucing gue kecengklak aja diurutin, giliran gue kecengklak enggak. Sumpah kayak ya Allah mah, ini gue sebenarnya kayak gue enakan jadi kucing deh, Wak. Iya, lo tukeran posisi aja sama kucing gimana? Bisa deh kayaknya deh. Nih Wak, tapi balik lagi ke topik yang tadi ya tentang pembulian. Kalau misalnya tentang pembulian gitu, itu tuh ada tahu yang kayak playing victimnya gitu. Jadi Oh, iya? korbannya yang merasa kita tersakitin banget, kayak padahal tuh dia duluan yang ngebully, tapi giliran dibully balik dia kayak langsung kayak ngerasa dunia semesta ini Jahat. memojokkan dia gitu, kayak dia tuh paling menderita di dunia ini. Itu tuh menurut lo kayak gimana kalau misalnya orang yang kayak gitu, kayak cara biar dia sadar itu kayak gimana gitu loh? Kalau menurut gue orang-orang yang playing victim kayak gitu lebih baik dikasih taunya pelan-pelan, karena kalau misalkan dia dikasih tahu dengan cara kasar atau dia dikasih tahu dengan cara kita ngebully dia, itu juga kitanya salah karena sih. kitanya ngebully dia. Jadi dia makin ngerasa kayak Iya, gitu ya. jadi mendingan dirangkul, ditemenin, dikasih tahu pelan-pelan. Ya kalau misalkan udah dikasih tahu pelan-pelan Kalau masih dia batu, tetap masih batu, ya mendingan jauhin. Kalau menurut gue orang-orang playing victim mendingan dihindari Iya daripada sih. dihadapi gitu. biasanya nih kalau yang udah playing victim gitu udah dijauhin, terus pas kayak masuk ke lingkungan baru, kayak misalnya kayak sekarang nih masuk ke SMK, kayak jadi lingkungan baru lagi, Iya. terus ketemu sama orang-orang yang kayak gitu, nah jadi mereka bikin circle lah tuh. Iya, kalau misalkan playing victim bikin circle, Udah sebenarnya banget sih kayak gitu. itu circle-nya toxic sih. Iya, toxic Gue banget. pernah ketemu circle di mana yang emang isinya orang-orang playing victim, Sumpah. dan ya udah mereka saling ngomongin satu sama Ya lain. ampun, langsung kayak ngerasa paling paling tersakiti satu circle.
Nangis bareng dah tuh, dia ngegalau bareng malam minggu. Oke nih Wak, kan tadi udah tuh bahas yang playing victim, apa itu bully ya kan. Gimana caranya buat kayak ngeberhentiin pembulian itu gitu? Kalau misalnya udah dibully, terus abis itu gimana cara kelarin problem itu? Kalau menurut gue selesain dengan secara kekeluargaan dulu. Kalau misalkan emang dalam hal ini masalah tentang bulinya belum terlalu parah, atau misalkan kayak ya cuman kata-kata doang ya, diselesain dengan secara kekeluargaan. Cuman kalau udah main fisik atau menyakiti fisik, itu menurut gue mending bawa ke jalur hukum. Apalagi sekarang kan juga udah ada undang-undangnya tuh tentang pembulian. Jadi kayak bawa jalur hukum sih. Tapi kalau misalnya kayak gitu, itu tuh banyak tahu yang apa ya, yang kayak kerja-kerja gitu kan, yang udah jadi polisi juga, itu biasanya tahun yang lahiran 90 80-an. Nah, mungkin kan mereka nganggepnya aduh, anak-anak yang lahir tahun 90 80-an tuh mentalnya kuat banget gitu kan. Nah, jadi banyak juga yang anak-anak Gen Z seperti kita yang lahirnya 2000-an itu ngadu, kayak bikin laporan, itu dianggapnya kayak ya lah cuman gitu doang, kayak gitu. Ya sebenarnya masalah bully ini nggak bisa disepelein. Kalau misalkan orang-orang tua menganggapnya bully ini disepelekan, kayak coba deh posisinya ditukar. Kalian yang jadi ngerasa yang dibully, atau saudara kalian yang dibully, itu kayak seharusnya kayak polisi atau segala macamnya itu negara-negara kayak mungkin gitu. Mereka belum ini ya, harusnya kayak mereka ngeliat secara langsung gitu. Harusnya mereka ini harusnya mereka nggak bisa ngejudge dengan sembarangan. Dicoba ditukar posisinya. Mereka harus ngerasain nih, nggak harus sih kayak coba deh lo rasain kalau misalkan jadi lo yang dibully gitu, biar lo nggak nganggap sepele ini gitu. Itu tuh parah banget tau guys, karena dampak dari bully ini menurut gue parah. Karena banyak banget anak Indonesia yang kena mental, sakit mental karena bully. Dan itu tuh kayak seharusnya di umuran kita yang masih bisa fun, masih senang-senang, jadi mikirin kayak aduh kayaknya gue gitu. Kayak gini banget deh, gue gendut ya, insecure ya, kayaknya itu penyebab utama insecure tuh karena kayak bully dan pemikiran orang-orang yang toksik sih jatuhnya. Sampai ada juga yang pengen bunuh diri ya kan. Sekarang tuh udah, tapi sekarang udah semenjak 2000 berapa ya, udah tingkat kematian tuh udah semakin turun, karena sekarang udah banyak yang video-video tentang mental health gitu. Terus jadi yang para pembuli-pembuli itu juga mungkin semoga bisa sadar gitu kan. Ya, karena bully ini gak bagus. Karena kalau misalkan lo ngebully satu orang, misalkan orang ini punya dendam dan gak terima, nanti dia jadinya ngebully orang lain lagi dan bakal terus-terusan kayak gitu. Jadi polanya selalu begitu-begitu, berputar terus ya. Jadi memang bully ini harus di stop dari sekarang, karena selain merusak mental juga nanti ke bawahnya lagi juga. Takutnya di masa depan juga itu ya, kayak kita butuh gitu loh. Kayak kita kan nggak tahu nih nanti kedepannya siapa yang lebih sukses. Bisa aja orang yang lo bully yang lebih sukses. Kan malu dong abis ngebully, lo minta kerjaan sama dia tuh kan malu. Kayak gitu. Kita nggak boleh bully guys, kita harus stop bully dari saat ini, dari diri kita sendiri. Kalau misalnya nggak dari kita, dari siapa lagi coba ya kan. Jadi kayak emang udah harus di stop dari sekarang, karena selain nggak bagus, nanti juga kedepannya ngejelekin reputasi diri sendiri. Ada azab juga guys. Karma is real. Kita harus stop membuli dan tidak menyakiti satu sama lain. Kita harus menghormati satu sama lain. Oke guys, makanya kita tuh nggak boleh ngebully. Kita harus seperti kurikulum merdeka sekarang, kurikulum merdeka yang sesuai dengan Pancasila, yaitu harus saling menghargai dan menghormati. Oke guys, sekian dari saya Cindy Kairunisa dan juga Najwa. Oke guys, dan buat kalian semua nih, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube SMK Negeri 1 Jakarta biar gak ketinggalan uploadan video dari kita. Dadah!